Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Sabto Waluyo, saya bekerja di Taman Seringanis, terutama di bagian racikan atau peracik jamu. Maaf Bapak, di sini kami buat melakukan penelitian mengenai antiinflamasi. Mungkin dari Bapak tahu apa aja yang sering digunakan di kecamatan ini untuk mengobati antiinflamasi. Baik, untuk informasi sendiri, biasanya kita di Taman Seringanis ini ada beberapa macam tanaman khusus inflamasi, ya, atau peradangan. Salah satunya ini kumis kucing. Kumis kucing ini sebagai inflamasi, juga kumis kucing ini khasiatnya untuk melancarkan buang air kecil. Terus ada pembengkakan di area bawah seperti kaki, ya itu kan artinya toksin yang tidak bisa keluar dan tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, dikeluarkanlah oleh kumis kucing nantinya. Jadi buang air kecil kita semakin sering, nanti bengkak akan bekas dengan sendirinya. Yang dipakai itu bunganya Nah, atau daun? untuk konsumsi kita dipakai daun batang. Daun dari batang. Konsumsi, betul ya. Jadi untuk peradangan atau inflamasi kita bisa pakai kumis kucing, salah satunya alternatif tanaman obat untuk inflamasi yaitu kumis kucing. Mungkin ada beberapa tanaman lagi yang untuk mengatasi inflamasi. Masih banyak. Oke, masih banyak, nanti akan saya tunjukkan satu-satu. Salah satunya selain kumis kucing untuk peradangan ada yang namanya tanaman sambiloto. Nah, sambiloto ini anti inflamasi, yang mana sambiloto ini fungsinya adalah selain detoksifikasi atau pembuangan racun, juga anti radang seperti radang tenggorokan. Kalau misalkan kita mau batuk dan pilek atau demam, kita bisa pakai sambiloto. Atau kita kena serangga beracun seperti digigit semut, terus digigit tawon, ya itu bisa pakai sambiloto, ya. Sambiloto daunnya dibejek-bejek, kemudian artinya diborehin ke yang luka, seperti itu. Untuk antiinflamasi yang digunakan itu daunnya sama batangnya juga. Betul. Nah, ini bisa digunakan daun dan batang. Dan sambiloto ini sangat mudah sekali penanamannya. Ini biji ini ketika jatuh atau terbawa angin ini akan tumbuh dengan sendirinya. Betul. Untuk penggunaannya itu direbus atau di... Nah, kalau sambiloto sendiri, berhubung ini rasanya pahit sekali gitu kan, ini direbus, dan penggunaannya pun tidak boleh terlalu banyak. Biasanya untuk takaran di rumah, ya, itu pakai sejimpit. Kan ada sejimpit takarannya. Kalau sejumput segini, kalau sejimpit 3 jari. Nah, 3 jari. Nah, seperti ini. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Dan kenapa tidak boleh terlalu banyak? Saya tidak akan bercerita karena panjang biasanya. Oke, baik. Ya. Cukup. Selanjutnya untuk anti inflamasi atau demam atau radang gitu. Ini ada namanya sosor bebek. Sebagaimana teman-teman lihat, manfaat sosor bebek ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali, dan ini sering digunakan oleh nenek moyang kita, termasuk nenek saya zaman dulu. Nah, dulu saya kalau panas, demam tinggi, sekarang ada baby pepper, ya. Iya. Nah, dulu pakai ini baby peppernya. Oh, ininya dipantai. Tuh, baby peppernya seperti ini. Nah, nanti kalau panasnya tinggi, ini akan matang, akan bentuk seperti ini. Nah, akan begini seperti ya? Nah, tadinya kan seperti ini. Ya. Ketika ditempel di kening anak yang demam, nanti akan seperti ini. Karena panasnya tubuh akan mematangkan daun ini. Kalau untuk antiinflamasi, daunnya, batangnya apa? Daunnya kita pakai daun. Direbus? Tidak direbus. Kalau misalkan untuk demam, itu kita pakai obat luar dengan cara dikompres. Nah, kalau untuk pembengkakan bisa dibejek-bejek. Oh, dibejek-bejek langsung. Dibejek-bejek ini lebih cenderung ke obat luar, rasa bebek ini. Dibejek-bejek, ditempel di tempat yang bengkak, kaki, tangan maupun area wajah. Oke. Cukup. Sedang daun dan bunga mendatangkan Oke. Ini daun atau bunganya, Pak? Apa? Bunganya. Daun, ini kan daun dan bunga bisa untuk radang. Oke. Udah belum, Sa? Udah. Ini di sini, ya. Udah nggak apa-apa. Masalah. Iya. Kita di mananya? Itu Pak di situ ngadep situ, Pak.
Bapak Oh, sini. begini? Iya. Oke. Di sini aja, Pak. Sama di sini. Sini. Nah, Dah, mulai. oke, selanjutnya tanaman untuk mengatasi inflamasi yaitu kembang telang disebutnya. Kembang telang ini untuk inflamasi bisa digunakan dari daun ataupun bunga. Nah, daun ataupun bunga. Nah, selain untuk inflamasi, dulu orang tua zaman dulu biasanya anak kecil atau bayi yang sering matanya belekan, ya itu kan berarti ada peradangan di mata. Nah, jadi ini diseduh, ada pakai air dingin, nanti akan pungunya ini akan larut. Nah, nanti dijadikan tetes mata. Nah, selain itu juga ini bisa dijadikan minuman. Sari bunga telang. Kalau teman-teman pengen lihat di warung jamu ada contohnya sari bunga telang. Nah, itu salah satu tanaman obat kembang telang menjadi pilihan untuk mengatasi peradangan atau inflamasi. Jadi ini untuk peradangan mata ya, Pak? Ya, untuk peradangan mata. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya anti inflamasi adalah tanaman yang namanya tapak liman. Sebagaimana teman-teman lihat, ini khasiatnya sangat luar biasa sekali. Nah, tapak liman ini biasanya kalau untuk inflamasi dia tidak tunggal, ada campurannya. Seperti mana pertama ada tapak liman, terus kemudian dibantu dengan kumis kucing, juga dibantu dengan sambiloto. Biasanya inflamasi atau peradangan seperti sakit badan yang diiringi dengan peradangan dengan demam, ya itu kita pakai tapak liman. Ataupun ada panas dalamnya, karena tapak liman ini juga sifatnya menyejukkan. Oh, untuk penggunaannya itu daunnya Berhubung ini tidak ada batang, jadi kita pakai daun. pakai daun direbus. Daun direbus seperti itu. Nah, cara merebusnya kita pakai daun yang ganjil-ganjil. Seperti daun yang ganjil itu 3 lembar daun, 5 lembar daun, Harus 7 ganjil. lembar. Biasanya sih kita orang Jawa seperti itu, ganjil semua. Terutama 7 atau 11. Tuh. Selanjutnya tanaman untuk anti inflamasi atau peradangan juga pembengkakan ada salah satunya binahong. Nah, binahong ini sifatnya dingin, jadi bisa digunakan untuk orang yang demam. Juga binahong ini daunnya juga untuk mengatasi pembengkakan seperti luka memar. Jadi luka memar seperti kejepit pintu ataupun kena pukul, benda-benda tumpul. Nah, ini bisa digunakan daun binahong. Jadi kita gunakan daunnya untuk luka memar ataupun luka berdarah, bisa kita kecek-kecek dulu seperti ini. Nah, baru ini kan berlendir. Nah, lalu kita tempe di tempat yang memar, baik itu di bagian pipi ataupun bagian tangan. Nah, untuk luka luar, untuk luka berdarah, teman-teman harus siap nih mental nih kalau luka berdarah. Soalnya beda dengan betadine Cina. Kalau betadine Cina, ketika kita luka berdarah, kita pakai betadine Cina, perihnya minta ampun cuma sebentar. Kalau ini lama. Selagi ini nggak dicabut terus cepat-cepat terus, tapi keringnya cepat. Makanya saya sarankan kalau belum siap mental, luka baru jangan pakai binahong. Lebih baik didiamkan dulu selama 1 hari baru pakai binahong. Seperti itu. Jadi untuk bengkak itu penggunaannya dari luar ya, Pak? Dari luar. Kalau untuk dalam ya untuk dimakan bisa dikonsumsi, ini menyembuhkan luka dalam. Seperti yang biasa orang menggunakan ini biasanya pasca operasi. Kalau ibu-ibu yang sudah sesar ataupun sudah operasi kecil, operasi besar, biasanya itu menyembuhkan luka dalamnya sering makan binahong. Direbus atau langsung di daun? Sebetulnya sih lebih enak jadikan sama dengan masak Indomie, tapi tidak dimasak. Jadi si daunnya ini jangan dimasak ya. Kalau dimasak nanti teman-teman mungkin nggak kuat karena ini berlendir, nanti airnya juga ikut berlendir. Jadi selagi kita masak mie, daun kita cuci, kita potong, simpan di mangkok langsung. Jadi nggak ikut direbus. Itu kandungannya lebih efektif, lebih bagus. Karena apa? Tidak ada proses perebusan. Lebih bagus lagi teman-teman kalau berani dilalap. Nah, tapi berlendir. Nah, seperti itu. Oke. Siapa, Pak? Dah. Selanjutnya
tanaman anti inflamasi yaitu untuk peradangan ada gendola. Nah, di sini yang kita ada itu gendola merah, ada juga gendola hijau. Tapi kita di sini adanya gendola merah, hampir sama dengan binahong, bedanya. Jadi kalau binahong itu kan biasa untuk bengkak, kalau ini sepertinya untuk demam atau peradangan. Cara penggunaannya sama, cara penggunaannya karena hampir sama dengan binahong. Bahkan gendola merah ini banyak orang salah terka atau salah nebak atau salah memberi nama, sangkanya ini binahong merah padahal bukan binahong merah tapi gendola merah ya. Jadi kenapa gendola merah ini, orang tua zaman dulu kenapa dikatakan gendola merah ini, fungsinya orang tua zaman dulu melihat dari isyarat alam. Mana isyarat alamnya? Merah. Nah, di dalam organ tubuh kita merah itu apa? Berarti darah, berarti ada hubungannya dengan darah. Apakah ini untuk menghentikan pendarahan? Bisa pakai gendola merah ini dan sebagainya. Baik, itu yang digunakan adalah daunnya aja. Seperti itu ya Pak? Ya, seperti binahong. Oke, tanaman selanjutnya untuk pembengkakan khususnya ini ada pacar air. Nah, pacar air ini sangat umum ya dipakai oleh nenek moyang kita, terutama ini untuk mematangkan bisul. Sebagaimana teman-teman bisa lihat di sini manfaat pacar air bisa dilihat. Ini untuk mematangkan bisul atau pembengkakan di tubuh kita, yaitu seperti bisul itu bisa dimatangkan dengan bunganya. Nah, caranya bisa dibejek-bejek atau seperti ini contoh. Nah, seperti tadi kita remas-remas. Nah, seperti ini. Lalu kita tempel ke bisulnya. Nah, ke yang bengkaknya ditempelkan. Juga telusupan tahu? Telusupan itu kalau kita makan ikan goreng terus durinya nyangkut, nah bisa pakai pacar air. Ini daunnya Dimakan langsung? jangan dong, direbus. Nah, direbus baru kita minum, biasanya itu akan keluar dengan sendirinya telusupan itu. Oke, seperti itu pacar air. Baik, yang terakhir untuk anti inflamasinya atau anti radangnya, ini ada namanya tanaman sambung nyawa. Orang Jawa bilang itu sambung nyowo. Nah, yang digunakan daun sambung nyawa ini adalah daunnya. Biasanya kami Taman Seringanis juga sering menyajikan makanan-makanan yang berbau herba, ya berbau jamu. Salah satunya ini sambung nyawa ini kita jadikan cerancam. Namanya judulnya cerancam sambung nyawa. Cerancam sambung nyawa ini kalau istilah Sunda itu urap. Cuma semuanya dari bahan mentah. Salah satu bahannya adalah selain kacang panjang, timun, kenikir, juga ada sambung nyawa itu sendiri yang jadi primadonanya. Makanya dikatakan labelnya cerancam sambung nyawa. Nah, ini digunakan untuk anti radang, juga untuk kolesterol, melancarkan peredaran darah. Nah, kemudian untuk konsumsi ini lebih bagus dimakan langsung, tidak perlu direbus karena ini rasanya enak. Salah satu tanaman yang saya suka ini daun sambung nyawa ini, tinggal dimakan aja. Untuk perharinya ada maksimal? Itu biasanya yang tadi ya, biasa kita ganjil 3 lembar, 5 lembar pagi dan sore seperti itu, ataupun 7 lembar, 11 lembar kita gunakan yang ganjil-ganjil seperti itu. Oke.